Pemirsa sudah siap untuk solusi cara tepat hidup sehat? Selamat datang di Go Healthy yang sudah produksi lebih dari 1.500 episode berkat dukungan setia Anda selama ini. Jadi sekarang giliran kami ingin mengundang Anda bergabung di Go Healthy Community. Silahkan persiapan pemirsa, ambil ponselnya karena kalau Anda bergabung di Go Healthy Community, Anda akan dapatkan berbagai informasi dan tips-tips kesehatan. Yuk, angkat ponselnya dan pindai kode bar yang muncul di layar. Bersama dua orang praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin, Mas Nurman Saputra. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Mas Zaki. Halo Mbak Tiwi. Halo. Salam sehat, selamat datang di Go Healthy. Salam kenal. Salam kenal, saya Coki. Sibuk apa keseharianmu? Sebagai ibu rumah tangga sambil jualan online. Apa yang dijual secara daring itu? Ada produk sepatu, topi. Saya dengar ada juga kegiatan lain Ada. yang berhubungan dengan estetika gigi gitu, apa benar? Klinik gigi. Klinik gigi. Wah, berarti produktif juga ya. Usia sekarang berapa? Kurang lebih 40. Hampir mau ke 40. Nah, berapa anak? 1. Siapa namanya? Afia. Afia, lihat nih, Mama bangga sama Afia. Jadi Afia di sana terus doakan Mama biar Mama selalu sehat. Oke. Karena pemirsa yang diundang ke Go Healthy rata-rata adalah mereka yang tentu punya problem kesehatan. Oke. Tapi satu hal yang kami hormati dari mereka, kerendahan hatinya menunjukkan kualitas dirinya. Mau diundang dan terima waktu di sini. Sekarang giliran Mbak Tiwi untuk berkenalan dengan Anda. Kami punya videonya. Kita cek. Ristu Pratiwi, wanita yang akrab dipanggil Tiwi ini, mengaku tak pernah menyangka bisa mengalami stroke. Namun, memang setiap kali melakukan medical check up, hasil pemeriksaan LED atau laju endap darahnya kurang bagus. Berulang kali ya, saya kena vertigo itu. Terus di saat bangun tidur, keadaan badan saya sebelah kiri ini ada rasa kebas. Gitu, kebasnya, tapi masih bisa saya menggerakkan tangan, tapi jatuh lagi, berpikir apa jangan-jangan kena gejala stroke. Terus saya pemeriksaan DSA dan MRI, nah dinyatakan ada sumbatan kecil-kecil di sekitar pembuluh darah kepala. Tiwi pun berharap tak ada lagi serangan stroke yang berikutnya. Ia ingin bisa tetap produktif. Harapan saya untuk kesehatan saya itu, ya saya lebih sehat dan lebih sehat lagi, karena sehat itu sangat mahal dan sehat itu memang sangat penting ya buat kita semua gitu. Itu adalah Mbak Tiwi. Umur berapa waktu itu kena stroke? 32 tahun. Termasuk muda juga, 32 tahun waktu itu udah kena stroke. Tapi bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sih merasa baik-baik aja ya. Saya sudah bisa beraktivitas dengan normal, karena mindset saya tuh seperti saya nggak boleh kalah dengan penyakit saya yang dulu. Gitu. Iya. Jadi saya harus semangat terus gitu. Itu pasti tantangan ya? Iya, tantangan besar buat saya. Kalau bagi saya itu untuk obesitas saya ya. Karena dari dulu sampai sekarang ini kalau untuk nurunin berat badan sulit sekali gitu. Jadi maksudnya Mbak Tiwi dari perkataanmu barusan, Mbak Tiwi bisa kena stroke itu karena obesitas menurut Mbak? Kalau menurut saya bisa ya, karena saya kurang gerak. Gitu, jadi apa-apa tuh gampang capek gitu. Jadi dari kalau saya ngerasa berat saya berlebih, dari kaki saya tumpuannya juga sakit. Waktu cek tensi secara cukup rutin normal aja. Tapi begitu medical check up, begitu pemeriksaan kesehatan menyeluruh, ditemukan ada masalah pada LED. Iya. Laju endap darahnya. Laju endap darah. Dan itu saya selalu berwarna merah. Mbak Tiwi kan punya pengalaman ya soal LED. Tapi kita bermain dulu sebentar di benar atau salah. Ini dia pemirsa. LED tinggi bisa picu penyumbatan pembuluh darah. Menurut Mbak Tiwi, kalimat ini benar atau salah? Benar ya? Atau salah? Benar. Bagaimana? Jadi jawaban Mbak Tiwi sendiri tepat. LED merupakan laju endap darah yang artinya kalau laju endap darahnya tinggi berarti komponen pengendapan darahnya tinggi. Hal inilah yang nanti menjadi cikal bakal terjadinya pengendapan darah yang tinggi dan terjadinya pengentalan darah. LED ini bukan hanya karena proses infeksi saja. Pada saat seseorang mengalami yang namanya gula darah tinggi,
LED-nya tinggi. Kemudian yang namanya proses peradangan tinggi, saat kita kegemukan, saat kolesterol kita tinggi, LED kita juga tinggi. LED bisa menunjukkan terjadinya proses pengentalan darah, tapi harus dicari tahu lebih lanjut. Proses pengentalan darahnya karena apa? Itulah kenapa LED ini menjadi pemeriksaan screening awal. Kalau sudah tinggi, kita cari tahu nih, penyebabnya apa si LED ini tinggi. Jadi jangan kita abaikan, LED tinggi memang bisa picu penyumbatan pembuluh darah. LED tinggi bisa picu penyumbatan pembuluh darah adalah pernyataan yang benar. Tepuk tangan buat Mbak Tiwi. Jadi awalnya sebelum stroke itu terjadi, apa keluhannya? Saya ada vertigo, saya pengobatan vertigo. Jadi saya selalu pusing yang sampai seperti mau gempa ya. Dan itu sempat saya jatuh, gitu jatuh. Dan itu udah saya bawa lagi berobat, terus saya pengobatan jalan. Nah dari situ berulang lagi. Nah pas finalnya pas saya bangun tidur, saya merasakan itu. Puncaknya ini stroke ya? Iya. Nah ke hari ini apa keluhan sakit yang Mbak Tiwi masih rasakan? Memang agak sedikit ngilu-ngilu ya tulang dari yang kemarin. Dan memang saya pernah cek darah, asam urat saya naik. Berapa? 7,2. Tadi kami cek ya kesehatan mendasarnya Mbak Tiwi ya sebelum masuk ke ruangan studio. Pemirsa, ini yang mau dibahas juga sama Mas Nurman sama Mas Boy, silakan. Tekanan darahnya Mbak Tiwi ini masih di angka 132/91. Atasnya tidak normal dan bawahnya juga tidak normal. Normalnya berapa? Di angka 120/80. Coba kita perhatikan bahwa ada di sini komponen yang namanya diastolik. Diastolik ini batas bawahnya itu di angka 91. Normalnya di angka 80. Diastolik ini sendiri ini tidak bisa kita abaikan karena apa? Diastolik ini kalau dia terlalu tinggi bisa terjadi yang namanya pembesaran jantung atau pembengkakan jantung. Karena diastolik ini kondisi di mana jantung kita terpenuhi dengan yang namanya darah. Kalau tekanannya makin tinggi, maka semakin tinggilah tekanan di dalam jantung tersebut. Bisa nggak pecah pembuluh darah jantung? Bisa kalau diastoliknya terlalu tinggi gitu. Ada faktor risiko lain nih selain tekanan darah yang tinggi. Ada asam urat yang tinggi, tadi sempat disebutkan, dan juga ada yang namanya kolesterol yang tetap menghantui. Asam urat pada perempuan berapa? Di bawah 6. Di bawah 6. Kemudian kolesterol berapa? Tidak boleh lebih dari 200. Kalau faktor resiko ini kita biarkan, maka yang namanya stroke kedua kali itu bisa datang kapan saja. Mbak Tiwi ini punya faktor risiko yang cukup banyak menurut saya. Satu adalah obesitasnya ini jadi satu kendala ya. Kemudian tadi hasil-hasil pemeriksaan laboratoriumnya asam uratnya masih tinggi, serangan stroke yang pernah dialami ya. Jadi vertigo yang dialami dulu sebelumnya itu sebenarnya adalah sudah ada gangguan nih pada sirkulasi darah yang ada di daerah telinga kita, karena vertigo itu terjadi karena gangguan keseimbangan organ keseimbangan di sana. Tadi laju endap darahnya juga meningkat. Ada banyak faktor yang memang harus jaga betul jangan sampai terjadi stroke berulang. Yang namanya faktor resiko untuk terjadinya stroke ini ada banyak ya. Ada yang tidak bisa diubah, genetik, jenis kelamin, usia. Ini nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah itu adalah pola hidup sehat kita, kemudian olahraga kita, makan kita, dan juga lingkungan kita. Nah kemudian kalau misalkan nih kita semuanya sudah kita perbaiki semuanya, kita harus menyempurnakan pola hidup sehat kita ini dengan yang namanya teknologi. Jadi teknologi laser ini memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ada heart ya, HT4, 5, 6, 7. Ini untuk jantung dan tekanan darah kita. Kemudian untuk perikardium atau lapisan pelindung jantung kita ya, ada PC6, PC7. Kemudian untuk paru-paru kita juga ada yang namanya LU789. Titik stimulus ini ketika dia distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang terukur, maka jantung kita bagus, kemudian tekanan darah kita normal kembali, dan yang pastinya kapasitas paru-paru kita juga akan meningkat. Di sini ingat, ada 2 pembuluh darah besar yang nantinya akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide ya Mas Boy ya? Ya betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, seperti dijelaskan oleh Mas Nurman tadi, jadi teknologi laser itu ada 3 sinar warna terapi. Teknologi laser ini punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Dia punya maksud dan tujuan yang memang sudah didesain khusus untuk menjaga kualitas darah kita. Ini ada yang warna merah, biru, dan juga warna kuning. Dia akan menembus area permukaan kulit kita dari lapisan paling luar, tengah, ke dalam, dan kemudian mencapai ke area pembuluh darah. Jadi sasarannya memang di pembuluh darah itu. Ya karena apa? Di dalam pembuluh darah itu mengalirlah darah kita, dan di dalam itu mengandung atau
atau banyak komponen yang harus kita jaga. Tadi kan ibu dengan asam urat tinggi. Asam urat yang tinggi ini juga akan membuat tadi kualitas darah ibu menjadi lebih kaku, lebih rigid. Nah, teknologi laser ini akan tadi ya, selain membuat supaya darahnya menjadi lebih baik kualitasnya, dia akan juga mencegah terjadi pembekuan atau terjadi pengumpulan pembuluh darah, dan ini akan membuat sirkulasi menjadi lebih baik. Dan ini terjadi pada seluruh area pembuluh darah yang ada di tubuh kita, tidak terkecuali daerah kepala tadi ya. Jadi masalah vertigo, masalah stroke, ini semuanya adalah masalah pembuluh darah yang ada di otak. Teknologi laser ini juga akan meningkatkan kembali kadar nitrik oxide yang ada pada pembuluh darah ibu, dengan harapan nitrik oxide yang meningkat tadi akan membuat kualitas pembuluh darah menjadi lebih elastis ya, tidak sempit, lebih lentur, dan ini akan membuat tekanan darah ibu akan menjadi terkendali dengan baik. Tadi kan PR ibu tensinya sudah di atas normal Iya, dia 130/90 sekian itu. Artinya ini harus dijaga ya, jangan sampai terjadi stroke berulang. Ibu harus betul-betul berusaha sekuat mungkin supaya ibu bisa sehat sehingga bisa membesarkan Afia dengan lebih baik lagi. Iya. Jadi pemirsa, seperti yang saya gunakan di pergelangan tangan kiri saya, inilah teknologi laser yang namanya Aculaser atau dokter laser dari Gogomol. Spesifikasi dari alat ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 3 warna. Satu, ada 10 laser merah, artinya 10 titik. Kemudian ada 2 titik sinar kuning dan 2 titik sinar biru. Jumlahnya 14 tadi, termasuk posisinya, itu semua sudah didesain sedemikian rupa menyesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, yang ketika diterapi nantinya oleh sinar laser, maka akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dari alat kesehatan ini, dokter laser atau Aculaser, sehari 2 kali akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan ketika angka-angka dari 4 hal ini terkendali, maka Anda dan saya yang menggunakan teknologi laser ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, jika ini adalah kebutuhan Anda dan sudah saatnya Anda untuk mendapatkan Aculaser ataupun dokter laser, maka segera hubungi kami sekarang juga. Lewat tayangan inilah salah satunya informasi tersampaikan sehingga Anda dapatkan barang yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Narasumber saya belum genap 40 tahun. Seorang ibu rumah tangga, produktif di bidang online atau daring, memanfaatkan platform media sosial untuk berjualan. Kemudian juga ibu yang setia mengurus rumah tangganya. Bukan hanya suami, tapi juga anak semata wayangnya 12 tahun. Dan sekarang ini, pemirsa, apabila ini juga Anda, wanita belum 40 tahun atau usia 40 tahun yang karena masalah obesitas, atau penyempitan pembuluh darah, sambil nonton Go Healthy, Anda merasa terancam. Sebenarnya Mbak Tiwi merasa terancam nggak sih sekarang dengan? Tidak. Oh enggak? Karena saya merasa, jadi saya tahu nih bagaimana antisipasinya. Bagus. Bagaimana, terus dampaknya seperti apa kalau saya terkena asam urat atau darahnya saya ternyata tinggi, karena kan saya tidak rutin ya. Gitu, nggak sebulan sekali gitu. Ternyata memang harus bulan sekali atau lebih rutin lagi. Jadi, gitu untuk cek kesehatan. Mbak Tiwi nggak merasa terancam, tapi justru merasa tercerahkan dengan program seperti ini. Iya. Banyak orang yang nggak mau loh memilih. Lebih baik saya nggak usah periksa kesehatan saya. Daripada rapor saya ketahuan merah gitu. Sebenarnya agak takut ya. Nah, Dulu masih takut. Nggak mau antar ketahuan ada ini nih sakit gula atau nggak sakit asam urat kayak gitu, takut gitu. Mbak Tiwi, saya penasaran. Kala itu, waktu Mbak Tiwi kena stroke, Iya. apa yang paling menyedihkan di titik terendah itu? Saya sedihnya itu, kenapa sih saya harus kena seperti ini? Jadi saya nggak bisa beraktivitas, apalagi saya nggak bisa menjaga anak saya gitu. Saya orang tua tinggal satu ya, hanya ibu gitu. Dan posisi suami karena ada kelainan darah ya, jadi tidak maksimal untuk
melakukan aktivitas gitu. Mbak bilang tadi produktivitasnya terganggu, nggak aktif lagi. Itu berapa lama sejak kena stroke? Setelah 6 bulan, 5 bulan 6 bulan. Baru pelan-pelan mulai pulih lagi. Iya, gitu. Jadi saya udah belajar setiap pagi itu kan saya latihan untuk berjalan ya, pakai tongkat kayak gitu. Terus saya usaha untuk jalan kaki sendiri gitu, karena saya nggak mungkin bisa nih untuk bergantung dengan orang tua gitu. Jadi saya usaha sendiri. Terus di samping itu saya pesan dari dokter sendiri, kurangin berat badan kamu dulu ya gitu, biar meringankan, karena semenjak melahirkan berkurangnya hanya sedikit. Setelah melahirkan gitu. Jadi turunnya nggak seberapa, Iya. tapi naiknya drastis Iya. juga. Ini Iya. saya kasih sekalian pancingan, Iya. Mbak Tiwi ya, pelan-pelan terus dapatkan solusi. Pemirsa juga sama. Tahukah Anda, pemirsa, cara mencegah peningkatan berat badan setelah melahirkan? Mas Boy ceritakan. Ya baik, jadi ini peningkatan berat badan saat hamil dan kemudian setelah melahirkan ini jadi PR, jadi momok buat para wanita ya. Jadi memang ini sesuatu PR yang harus diperbaiki. Artinya karena memang kalau berat badan berlebih ya itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi sekali lagi ada kekhususan untuk ibu yang baru melahirkan. Artinya di mana pada saat baru melahirkan itu kan ada terjadi perubahan hormonal di sana. Kemudian baru melahirkan wanita tersebut masih menyusui ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menurunkan berat badan. Jadi jangan diet terlalu ketat. Jadi pertama memang jaga pola makan ya. Jadi pola makan itu harus tetap seimbang, gizi lengkap ya secukupnya. Kemudian atur jamnya, atur jenisnya dan atur jumlahnya. Jamnya artinya makannya itu kalau bisa terakhir itu jam 7 malam ya. Kemudian jam makannya harus teratur. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak ngemil di antara itu. Kemudian jenisnya ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral, semuanya harus lengkap. Kemudian tadi jumlahnya, kalorinya jangan berlebihan dan jangan juga kurang. Karena kalau menyusui, ini juga proses menyusuinya harus terus berlangsung, kualitas ASI-nya harus terjaga dengan baik ya. Jadi harus cukup minum dengan kualitas jenis-jenis makanannya harus tercukupi dengan baik. Kemudian untuk ibu yang baru melahirkan juga sempatkan untuk berolahraga. Kemudian kelola faktor stres ya. Karena kalau stres yang berlebihan ini juga akan menyebabkan tadi berat badan kita susah untuk turun, bahkan bisa kemungkinan untuk naik. Tapi sekali lagi jangan terlalu drastis, jangan pengen setelah melahirkan langsung mau turun 10 kilo. Aduh, jangan deh ya. Turun bertahap tapi memang ada arah untuk menurunkan berat badan. Jadi itu tetap sehat bayinya, tetap sehat ibunya dan juga bayinya juga jangan sampai diabaikan. Iya. Saya baca juga resumenya Mbak Tiwi. Mbak Tiwi sebenarnya sudah mulai berolahraga ya, Iya. secara rutin sebenarnya. Iya. Banyak orang yang pakai laser itu cerita sama kita di sini bagaimana mereka lebih bersemangat lagi berolahraga sejak mereka menggunakan teknologi laser. Pada orang yang dia sudah pakai laser, biasanya energinya akan bertambah gitu ya. Energinya bertambah, Ini Mbak. ada kaitannya dengan yang namanya sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh kita itu terdapat mitokondria. Mitokondria ini dia memang bagian dari sel, tapi dia merupakan pabrik energi pada tubuh kita. Kalau misalkan mitokondria kita ini kinerjanya berkurang, artinya karena pola hidup yang buruk, kemudian lagi ditambah lagi pola hidup yang stres yang kurang begitu bagus gitu. Ini nantinya akan meningkatkan yang namanya kolesterol, gula darah, dan juga meningkatkan asam urat kita. Terjadilah yang nantinya ujung-ujungnya terjadi pengentalan darah. Pengentalan darah itu kurang lebih seperti ini. Darah tidak normal di situ tulisannya ya. Dibandingkan sebelahnya, ini sel darah merahnya, keping darahnya itu tumpang tindih, bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Nggak lancar jalannya gitu. Nggak lancar ini nantinya dia akan bisa memicu terbentuknya yang namanya trombus. Trombus ini merupakan kumpulan dari materi-materi yang ada di dalam darah kita, sel darah merah, keping darah, gula, lemak, asam urat. Dia bisa mengalir ke seluruh aliran darah kita. Jadi dia mau nyumbat di mana? Terserah dia. Ketika dia lewat di otak, dia akan nyumbat di otak. Ketika dia lewat di jantung kita, dia akan nyumbat di jantung kita. Si trombus inilah yang nanti akan menjadi biang kerok terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang akan berkomplikasi terhadap stroke, jantung, dan lain sebagainya. Teknologi laser akan membantu tubuh kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide, yang nantinya nitric oxide ini ada plasmin yang akan mengikutinya. Nitric oxide dan plasmin ini ketika dia ada nih di dalam aliran darah kita, maka akan memecah si gumpalan darah atau si trombus ini. Gumpalan darahnya akan diuraikan, lemak,
kemudian gula, kemudian asam urat, obat yang kita konsumsi yang tadinya terjebak di dalam trombus, ini nanti akan disalurkan sehingga bisa diubah menjadi energi dan juga disalurkan ke organ penting di seluruh tubuh kita. Jadi mencegah terjadinya serangan stroke, iya gitu. Kemudian apalagi? Meningkatkan yang namanya kapasitas energi bagi tubuh kita. Karena gula darahnya dipakai, yang namanya kolesterolnya dipakai. Jadi kalau kita mau sehat, kalau mau kita gula darahnya terkendali, asam urat terkendali, maka mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Kalau kita bicara masalah darah-pembuluh darah, yang penting juga yang kita harus perhatikan adalah pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Ya, tadi kan digunakan pergelangan tangan. Pergelangan tangan kan ini juga mengalir ke seluruh tubuh kita, tapi kemudian dilengkapi dengan tambahan lagi aksesoris dimasukkan ke area rongga hidung kita atau kita sebut dengan intranasal. Ini intranasal. Dalam rongga hidung kita ini banyak sekali pembuluh darah halus yang kemudian dia punya koneksi, punya sambungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Kepala itu kan ada organ vital, salah satunya ada otak, kemudian di situ ada panca indera, ya ada penglihatan, pendengar, semuanya itu ada di sana ya. Dan ini penting untuk orang-orang yang pernah mengalami stroke. Nah, teknologi laser intranasal ini akan menjaga supaya sirkulasi darah di kepala kualitas darahnya akan menjadi baik, sehingga dia akan mencegah terjadinya stroke. Kemudian banyak lagi manfaatnya. Sirkulasi darah yang baik akan membuat konsentrasi kita akan meningkat, daya ingat kita akan meningkat, ya. Kemudian penglihatan kita, kemudian orang dengan gangguan keseimbangan yang vertigo tadi, ya. Kemudian orang yang ada masalah dengan sinusitisnya, orang ada masalah dengan panca inderanya, ini semua akan terbantukan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga yang menarik ya untuk wanita, untuk Mbak Tiwi ya, tadi kan sirkulasi darah di wajah ini juga akan menjadi lebih lancar, lebih bagus, sehingga wajahnya akan lebih cerah, terlihat lebih glowing, lebih awet muda, Bu. Ya, jadi gunakan teknologi ini ya untuk Anda pemirsa yang memang ingin menjaga supaya kualitas darah kita akan menjadi lebih baik, yang di pergelangan tangan dan juga yang di daerah rongga hidung atau intranasalnya. Saya ingin tampilkan sebuah video. Ini ada cerita dari masyarakat Indonesia yang punya masalah mirip dengan Mbak Tiwi, tapi bedanya beliau sudah pakai teknologi laser. Kita pengen denger ya ceritanya, pengakuannya. Bagaimana keadaannya setelah pakai laser? Di muka saya itu terasa ada semut yang banyak sekali. Kaki saya itu tidak bisa buat berdiri. Dan tangan kiri saya itu tidak bisa buat megang apa-apa. Analisa dokter, saya divonis stroke karena ada pendarahan di batang otak. Setelah saya menggunakan teknologi laser ini, saya bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, dan saya pagi bangun itu merasakan ringan lagi ya, ringan ya. Kolesterol oke, 120, darah tinggi saya 110. Nah, asam urat saya agak 8,7 saat itu, tapi sekarang sih sudah 7,5 ya. Harapan kami, Anda yang nonton cerita dari masyarakat Indonesia barusan menjadi lebih termotivasi, menjadi lebih optimistis, punya harapan gitu bahwa kalau menggunakan laser lebih cepat itu lebih baik. Siap menjalankan pola hidup sehat, Mbak? Oh, siap banget. Siap juga menggunakan teknologi laser, Mbak? Siap. Karena untuk pencegahan sendiri baik, untuk apalagi dengan saya riwayat seperti ini, biar nggak terjadi untuk yang kedua kalinya ya. Betul. Gitu. Betul. Karena terjadi kedua kali itu lebih lebih parah ya, Betul, lebih betul. parah dibanding yang pertama tadi. Jadi sedikit deg-degan ya. Tapi juga membuka pikiran kan, Mbak? Iya, benar. Mawas diri kan, Mbak? Saya berharap Mbak segera bisa menggunakan teknologi laser. Nanti kalau sudah pakai, tolong Mbak kabarin kami ingin undang lagi nih. Yes. Betul. Kalau berkenan biar Mbak cerita apa bedanya sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Hari ini kami berbincang soal teknologi laser yang disebut Dokter Laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah hadir di Indonesia 10 tahun terakhir dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Tetapi ketika Anda memiliki teknologi laser ini, pastikan Anda menggunakan secara rutin. 2 kali sehari, maka Anda akan bisa merasakan hasilnya. Anda bisa cek ke laboratorium bagaimana Anda punya kendali atas diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Dan ketika angka-angka ini terkendali, harapannya adalah kita dapat terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Hubungi kami, nomor telepon sudah ada di layar kaca. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat, teknologi laser
ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.